Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimku, tak ada satu hal pun yang mustahil bagi Allah, termasuk memberikan hidayah keimanan terhadap orang yang hina sekalipun. Ada satu kisah yang menarik untuk dibahas, yaitu tentang wanita nakal dari kalangan Bani Israel yang melahirkan 7 nabi dari rahimnya. Hal itu terjadi usai dirinya benar-benar bertaubat. Kisah ini adalah kisah yang menarik untuk dibahas, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar kisah ini. Di antaranya, pertanyaan mengapa seorang pelacur bisa melahirkan nabi-nabi di kalangan Bani Israel? Bukankah seorang nabi adalah orang yang terjaga nasabnya? Maka di episode kali ini, channel Kisah-Kisah Islam akan menceritakan kisah seorang pelacur yang melahirkan 7 anak yang menjadi nabi. Mari kita simak videonya sampai akhir. Kisah ini diceritakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab At-Tawabin yang turut dinukil Ibnu Watiniyah dalam kitab Nisa'ul Auliya, yang artinya kisah wanita-wanita kekasih Allah. Cerita ini atau kisah ini pun diceritakan dalam kitab Durratun Nasihin dan banyak lagi kitab-kitab yang mencantumkan cerita ini dalam kitabnya. Diceritakan dahulu di kalangan Bani Israel terdapat seorang wanita pelacur yang sangat cantik jelita. Ia telah menimbulkan banyak fitnah di kalangan Bani Israel. Pelacur itu bernama Al-Malika. Setiap hari pintu rumahnya terbuka, sehingga setiap orang yang melewati rumahnya selalu dapat melihat diri pelacur tersebut sedang duduk di atas ranjang menunggu pelanggan yang akan datang kepadanya. Setiap hari orang melihatnya akan tergoda karena kecantikannya. Barang siapa yang ingin berkencan dengan Al-Malika, maka orang tersebut harus menyediakan uang sebanyak 100 dinar. Suatu ketika melintaslah seorang ahli ibadah di depan rumah Al-Malika. Tanpa sengaja, karena memang pintu rumah Al-Malika selalu terbuka, pandangan mata ahli ibadah jatuh pada pelacur itu. Pelacur yang kala itu sedang berada di atas ranjang dengan memperlihatkan seluruh keseksian tubuhnya. Dan karena sebab pandangan itu, tiba-tiba muncul dalam diri ahli ibadah keinginan luar biasa terhadap Al-Malika sang pelacur. Keinginan itu sungguh menyiksa diri sang ahli ibadah, hingga akhirnya dia tak mampu menahannya lagi. Kemudian sang ahli ibadah itu pun bertekad ingin menemui Al-Malika. Maka karena itu dia berusaha sekuat tenaga untuk menghasilkan atau mengumpulkan uang 100 dinar. Setelah beberapa waktu dengan susah payah, akhirnya sang ahli ibadah mampu mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Kemudian ia segera pergi menuju rumah Al-Malika sang pelacur. Kemudian sang ahli ibadah menyerahkan uang tersebut kepada pembantu Al-Malika. Setelah uang diserahkan, pembantu itu mempersilahkan sang ahli ibadah untuk memasuki rumah. Kemudian ahli ibadah itu dipersilahkan untuk memasuki sebuah kamar yang telah disiapkan. Dibukalah pintu oleh sang ahli ibadah. Terlihat di dalam kamar ada Al-Malika sedang berbaring di atas kasur dengan keindahan tubuhnya yang menawan. Melihat si pelacur yang sudah siap di atas ranjang, ahli ibadah tersebut segera bergegas menuju ranjang dan duduk di samping Al-Malika dengan agak canggung dan perlahan. Namun manakala tangan Al-Malika akan menyentuh tubuh sang ahli ibadah, tiba-tiba tubuh ahli ibadah itu bergetar. Hatinya tiba-tiba merasakan takut yang luar biasa, sehingga ahli ibadah itu menolak disentuh oleh Al-Malika. Rasa takut itu benar-benar menguasai jiwa sang ahli ibadah. Hati kecilnya menjerit, "Wahai engkau,
tahukah kau bahwa saat ini Allah melihatmu? Apakah engkau tidak malu berada di dalam hal yang diharamkan oleh Allah? Maka hancurlah sudah amal kebaikanku. Sekujur tubuhnya seakan menjadi lumpuh dan wajahnya berubah menjadi sangat pucat karena rasa takut kepada Allah. Melihat perubahan drastis pada diri pelanggannya, pelacur Al-Malika memandang dengan kebingungan, kemudian berkata, "Wahai sayangku, apakah yang terjadi padamu?" Kemudian dengan gemetar ahli ibadah itu menjawab, "Aku sungguh takut kepada Tuhanku. Izinkan aku keluar dari tempat ini." Pelacur tersebut berkata, "Lucu sekali dirimu. Banyak orang yang telah menanti-nanti kesempatan ini. Kenapa engkau malah menyia-nyiakannya? Apa gerangan yang menyebabkan kamu berubah pikiran?" Ahli ibadah itu menjawab, "Wahai Malika, sungguh aku takut kepada Allah. Uang yang telah aku serahkan padamu, aku halalkan, dan izinkanlah aku keluar dari tempat ini." Al-Malika terdiam dalam kebingungan. Kemudian dia berkata, "Baiklah, kuizinkan kau keluar dari rumahku. Tetapi katakan padaku, siapa namamu dan dari mana asalmu?" Setelah pemuda soleh itu menjawab, dia keluar dari rumah Al-Malika dengan begitu banyak penyesalan. Dia tak henti-henti memaki dirinya sendiri atas tindakan dosa dan bodoh yang telah ia lakukan. Ia bahkan mengambil debu di jalan lalu melumuri wajahnya dengan debu itu saking menyesal. Al-Malika masih terdiam melihat apa yang terjadi pada pemuda soleh itu. Tiba-tiba hati wanita pelacur ini tersentuh cahaya hidayah. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Wahai Malika, laki-laki tadi baru sekali melakukan dosa, tetapi ketakutan yang ia rasakan sebegitu hebatnya. Sedangkan aku sudah melakukan dosa sejak lama, tetapi kenapa aku tidak merasakan apapun? Tuhan yang ditakuti pemuda tadi adalah Tuhanku. Bukankah seharusnya aku merasakan takut yang lebih banyak daripada dia?" Setelah merenungkan apa yang terjadi pada dirinya, Al-Malika sang pelacur memutuskan untuk bertaubat dan menghentikan seluruh dosa-dosanya. Kemudian pintu rumahnya ia kunci, dan sejak saat itu ia menggunakan pakaian yang menutupi auratnya. Setelah ia bertaubat, Al-Malika berkata pada dirinya sendiri, "Seandainya aku bisa menemukan pemuda ahli ibadah itu, mungkin ia sudi menikahiku. Kemudian ia bisa membimbingku dalam urusan agamaku." Setelah membulatkan tekad untuk mencari sang ahli ibadah, Al-Malika segera berangkat dengan membawa semua hartanya. Telah sampai pada daerah tempat tinggal si ahli ibadah. Kemudian Malika bertanya kepada penduduk yang tinggal di daerah itu tentang si ahli ibadah. Mengetahui ada seorang wanita yang mencari pemuda ahli ibadah, salah seorang warga memberitahukan hal tersebut kepada sang ahli ibadah. Kemudian mendengar ada yang mengabarkan demikian, ahli ibadah itu bertanya-tanya siapa gerangan wanita itu. Karena dihinggapi rasa ingin tahu, ahli ibadah tersebut segera bergegas menuju tempat di mana wanita itu berada. Setelah sampai di tempat si wanita yang mencarinya, pemuda itu pun tahu bahwa wanita yang mencarinya adalah Al-Malika sang pelacur. Setengah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata benar, wanita yang mencarinya adalah Al-Malika sang pelacur. Tiba-tiba sang ahli ibadah teringat akan dosanya. Dia merasa takut, saking takutnya pemuda soleh itu menjerit dan tiba-tiba tubuhnya roboh ke tanah. Orang-orang yang berada di sekitar tempat tersebut segera menolong pemuda itu, tetapi ternyata nyawa si pemuda soleh itu telah meninggalkan jasadnya. Melihat kejadian yang memilukan itu,
Al-Malikah sangat sedih. Ia menangis sejadi-jadinya, kemudian berkata, "Aku keluar dari negeriku hanya untuk dirinya, tetapi sekarang ia telah tiada. Apakah dia memiliki saudara laki-laki yang soleh seperti dirinya?" Mendengar pertanyaan dari wanita tadi, orang-orang menjawab, "Ahli ibadah ini memiliki saudara laki-laki yang juga soleh, tetapi tidak memiliki harta." Mendengar jawaban itu, Al-Malikah menjawab, "Tidak apa-apa, harta yang aku miliki lebih dari cukup untuk berumah tangga." Setelah berkata demikian, orang-orang yang berada di tempat tersebut segera mengantarkan wanita tadi menuju kediaman saudara si ahli ibadah. Dan setelah mengutarakan maksud hatinya, saudara laki-laki dari ahli ibadah tersebut mau menikahinya. Dan alhamdulillah, dari pernikahan tersebut lahirlah 7 anak laki-laki yang kemudian menjadi nabi dari kalangan Bani Israel. Sahabat muslimku, Allah memberikan hidayah kepada orang yang ia kehendaki, karena hidayah akan didapat oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jika hidayah itu sudah datang, maka tak seorang pun dapat menghindarinya. Hidayah itu datang dari tempat yang kita tidak duga sebelumnya. Ia datang dari mana saja dan kepada siapa saja. Bahkan seorang pelacur pun bisa mendapatkan hidayah dari pelanggannya. Demikianlah kisah pelacur yang melahirkan 7 nabi dari kalangan Bani Israel. Akhir kata, wallahu alam bisawab.